Apakah kita tidak melihat bahwa itu menu isinya babi semua? Ya kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah lihat, ya kita tidak perlu lagi pergi ke sana. Kan itu makanan haram. Lain halnya kalau namanya ini misalnya rumah makan berkah, ternyata isinya di dalam itu babi semua. Nah itu kita boleh marah dan kita boleh kecam, karena jelas menipu dan sangat kuat unsur penipuannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, berhubung topik pembahasan saya kali ini agak sensitif, jadi saya minta para sahabat yang menonton video ini agar bisa menontonnya hingga selesai, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini terkait dengan persoalan yang sedang viral beberapa hari belakangan ini, yaitu mengenai babi Ambo. Nah, menurut logika saya atau menurut opini saya bahwa sebenarnya babi Ambo itu tidak bersalah. Yang bersalah menurut saya itu adalah amarahnya orang-orang yang tidak mengerti tentang restoran babi Ambo ini. Jadi memang belakangan ini marak sekali dan heboh soal rumah makan non halal babi Ambo. Restoran ini menyajikan makanan-makanan khas Padang yang tentunya berbeda dari biasanya. Menu non halal itu menjadi sajian juara di rumah makan ini, yaitu ada babi rendang, terus ada babi balado, lalu ada babi gulai. Itu sudah pasti ada di sana. Memang restoran ini dibangun dan dibuat bukan untuk kalangan muslim, yang tentunya kita tahu mengharamkan hewan babi sebagai bahan makanan. Restoran ini jelas dibangun, dibuat dan diperuntukkan bagi kalangan non-muslim tentunya, atau orang-orang yang bisa makan daging babi. Tapi mengapa restoran ini mendadak jadi viral dan bahkan dikecam oleh banyak orang? Lalu muncul pertanyaan, apakah ada yang salah dari restoran ini? Apakah selain unsur bisnis ada unsur lain di dalamnya, seperti penyesatan, pengkafiran? Nah, menurut pandangan saya bahwa makanan yang ada di restoran ini jelas tidak salah. Dia tidak bersalah. Dan memang tidak ditemukan salahnya ada di mana. Ya janganlah kita mencari-cari salahnya. Atas dasar apa saya berani menyatakan bahwa babi Ambo ini tidak bersalah? Ya berikut saya mencoba mengutarakan dasar-dasar pandangan saya. Yang pertama itu tidak ada unsur manipulatif di dalam bisnis ini. Poin pertama ini jelas dapat kita lihat dari judul restorannya saja. Itu sudah bernama babi Ambo. Ya dari namanya itu jelas, berarti babi saya. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Minangkabau. Nama restoran ini babi saya, bukan babi siapa begitu. Nah, dari namanya saja ini sudah sangat jelas bahwa tidak ada unsur manipulasi apapun dalam bisnis ini.
semua orang yang membaca namanya saja itu sudah sangat jelas bahwa rumah makan ini menjual produk yang mengandung babi di dalam menunya. Ya, jadi dia tidak akan menemukan tempe di dalamnya. Dan yang pasti yang ada ya hanya babi. Dan itu sudah diperjelas di restoran tersebut. Lalu bila kita mau marah kepada mereka soal bisnis ini menurut saya jelas sangat ngawur, lucu, dan juga ya seperti katanya Rocky Gerung, dungulah. Masa restoran yang jelas sudah menamai dirinya babi, dalam tanda kutip ya, masih kita komplain dan juga kita kecam. Apa yang kita marahi? Apa yang kita kecam dari mereka? Yang marah dan yang kecam ini ya jelas orang dungu lah. Itu menurut kata dari profesor yang hebat, si Rocky Gerung. Apakah kita tidak melihat bahwa itu menu isinya babi semua? Ya kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah lihat, ya kita tidak perlu lagi pergi ke sana. Kan itu makanan haram. Kan seperti itu. Lain halnya kalau namanya ini misalnya rumah makan berkah, ternyata isinya di dalam itu babi semua. Nah itu kita boleh marah dan kita boleh kecam karena jelas menipu dan sangat kuat unsur penipuannya. Unsur manipulatifnya itu sama persis dengan orang yang taat ibadah, jidatnya lecet, tapi nongkrong di rutan KPK. Yang demikian itu patut kita marahi dan kecam karena mengandung unsur manipulatif. Sedangkan rumah makan babi Ambo jelas tidak ada unsur seperti itu. Lalu yang kedua, rendang, balado, dan gulai itu hanya bumbu atau menu masakan. Poin yang kedua ini juga jelas bahwa rendang, balado, dan gulai itu bukan sebuah identitas. Dia hanyalah sebuah menu, gaya masak, dan juga bumbu masak. Ya apapun bisa dan boleh kita buat rendang, balado, maupun gulai. Contoh misalnya begini, menu nasi goreng bisa bermacam-macam. Ya dia bisa dibuat nasi goreng kambing, lalu nasi goreng ayam, nasi goreng sapi, seafood, pete, dan lain-lain. Yaitu semua varian yang bisa kita variasikan ke dalam sebuah bumbu, menu, ataupun gaya masakan. Bahkan kita juga bisa membuat nasi goreng babi bila kita mau. Ya mungkin saya salah ya. Setahu saya rendang, balado, dan juga gulai ini belum menjadi hak cipta dan hak paten dari suku, agama, atau ras manapun, termasuk di Padang sana. Ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi ya siapapun tidak bisa memarahi dan mengecam orang yang memasak untuk keperluannya sendiri. Yang dalam hal ini jelas koki dari babi Ambo. Karena mereka ini kan memasak untuk kalangan mereka sendiri. Lantas kenapa kita harus marah? Tidak usahlah kita marah-marah dan mengganggu-ganggu bisnis orang. Lalu yang ketiga, kata Ambo itu hanya bahasa Minangkabau yang memiliki makna tertentu dan bukan sebuah identitas suku atau agama tertentu. Mohon maaf ya, bila saya harus jujur dan berterus terang akan hal ini. Mungkin yang marah berpikir bahwa nama restoran Babi Ambo itu merujuk dan mengkonotasikan
dan juga mengidentifikasikan sebagai sebuah rujukan agama atau suku atau daerah tertentu. Ya, mereka pikir nama itu mengarahkan identitas daerahnya, yang notabene-nya daerahnya tersebut memang daerah Muslim. Ya, bagi saya mereka ini salah kaprah soal ini. Dan inilah yang disebut dengan dungu oleh Yang Mulia Profesor Rocky Gerung. Lalu kata Ambo yang dalam bahasa Padang itu berarti saya, itu jelas tidak merujuk identitas terhadapnya. Hal ini hanya sebuah kata dari sebuah daerah yang ada di Indonesia. Ya, orang yang bisa dan berbicara dalam bahasa Inggris kan belum tentu dia orang Inggris, kan? Orang yang berbicara dalam bahasa Belanda belum tentu dia itu orang Belanda. Demikian pula dengan halnya orang yang berbahasa Padang. Itu tidak otomatis kita sebut dia ini sebagai orang Padang. Meskipun mungkin ia fasih berbahasa Padang. Ya, bahasa ini kan hanya sebuah media komunikasi yang dapat menghubungkan kita terhadap orang lain, terhadap lingkungan, ataupun terhadap komunitas-komunitas tertentu dari daerah-daerah tertentu. Ya, siapa saja bisa berbicara, menulis dan mengutip bahasa apa saja untuk keperluan apa saja, sepanjang isi, bunyi, dan juga maksudnya itu sesuai dengan peruntukannya. Misalnya begini, saya mau membuat sebuah restoran dengan bernama My Pig, atau My Monkey, atau My Dog. Apakah dengan nama restoran atau tempat usaha seperti itu lantas mengarahkan dan mengartikan bahwa saya itu merujuk atau beridentitas Inggris atau Amerika begitu? Kan tidak. Lantas warga negara Inggris atau Amerika yang tidak suka atau tersinggung kemudian bisa memarahi dan mengecam saya? Jelas tidak bisa. Sepanjang usaha atau tempat usaha itu atau nama usaha itu cocok dan sesuai dengan maksud dan juga peruntukannya. Babi Ambo ini jelas tidak menjelaskan apapun soal Padang, kota Padang, atau warga Padang, selain bermakna babi saya, yaitu babi Ambo tadi. Seandainya kata ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pun, maknanya itu tidak menyerang, tidak melukai, atau tidak menciderai apapun dan siapapun. Ya, karena artinya babi saya, bukan babinya siapa. Kalau saya bilang ini babinya Anda atau babinya itu, barulah kita boleh menyerang dia, melukai dia, menciderai dia. Tapi ini kan tidak. Lalu yang berikut, babi Ambo ini hanya sebuah bisnis untuk kalangan tertentu dan bukan untuk semua kalangan. Kan di situ kan dia sudah jelas bahwa ini non halal atau tidak halal. Ya, restoran babi Ambo ini kan hanyalah sebuah bisnis tertentu untuk kalangan tertentu. Menunya pun dikemas dalam bumbu dan menu masakan yang kebetulan sering ditemukan di dalam menu masakan Padang. Babi Ambo ini kan hanya sebuah warung makan layaknya Lapo Batak yang menjual makanan-makanan dan menu-menu tapanuli atau tanah karo. Yang makan di Lapo Batak itu jelas kalangan tertentu dan bukan semua orang. Jadi bagi yang doyan, ya silakan datang ke sana dan menikmati. Ya, bagi yang tidak doyan,
Ya, diam-diam saja di rumah. Tidak usah menangislah. Karena babi Ambo ini hanya sebuah warung makan yang sedang berusaha mencari segmen pelanggannya sendiri. Dia tidak bermaksud mencari Anda atau mencari kita untuk menghina kita. Mereka hanya sedang berusaha mencari jalan. Mereka sedang berusaha untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka dan juga bagi karyawannya mereka. Janganlah kita merusak nafkah orang dengan emosi kita yang tidak mendasar. Karena itu adalah sebuah kedunguan.